Terima kasih telah bergabung dengan kuliah tentang manajemen maintenance. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi atau membicarakan reliabilitas dan khususnya menghitung maintainability. Saya Yohanes Agus Jayatun dari Prodi Teknik Mesin S1 ITNJ Yogyakarta. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa maintenance sesuai dengan standar BS 3811 tahun 1964 didefinisikan sebagai semua pekerjaan yang dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki setiap fasilitas agar fasilitas itu berfungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan maintenance itu menjaga reliabilitas sistem atau kehandalan sistem. Dan keberhasilan maintenance dapat dinilai berdasarkan capaian nilai reliabilitas yang secara umum dinyatakan dalam persentase. Apabila kemudian kita membuat sebuah diagram yang menggambarkan nilai reliabilitas terhadap umur sistem, maka ketika sistem itu baru, tentu reliabilitasnya itu 100%. Dan visi maintenance itu selalu menjaga reliabilitas 100% sesuai dengan definisi BS 3811. Apabila tidak ada maintenance, reliabilitas sistem akan turun drastis. Sehingga maintenance itu menjaga supaya reliabilitas tidak turun drastis dan bercita-cita reliabilitas selalu bernilai 100%. Reliabilitas atau handal itu didefinisikan oleh beberapa departemen, antara lain dari Angkatan Laut Amerika Serikat, yang mendefinisikan bahwa sistem mesin itu handal apabila mampu bekerja, tetapi kebutuhan pekerjaan maintenance-nya sedikit atau biaya maintenance murah. Kemudian kalau dunia penerbangan itu mendefinisikan bahwa handal itu kalau sistem mampu bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada saat dibutuhkan. Dan IEEE 90 mendefinisikan bahwa sistem itu handal 100% itu apabila unjuk kerja sistem sesuai dengan yang telah ditetapkan pada kondisi dan waktu tertentu. Demikian pula militer Amerika Serikat juga mendefinisikan bahwa yang namanya handal atau reliabilitasnya 100% itu kalau tingkat kemampuan unjuk kerja suatu mesin sesuai dengan yang ditetapkan dalam selang waktu tertentu. Dengan demikian dari keempat definisi di atas itu dapat dilihat bahwa handal itu apabila sistem atau peralatan mampu bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Itu tercover pada definisi nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian handal itu apabila biaya maintenance relatif murah agar sistem mampu bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan. Itu di-cover di definisi nomor 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai kehandalan atau reliabilitas sistem itu berbanding lurus
dengan tingkat kemampuan sistem memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan, yang pada kuliah yang terdahulu ini disebut capability. Reliabilitas selain berbanding lurus dengan capability, maka juga berbanding terbalik dengan biaya maintenance atau jumlah pekerjaan maintenance, sebagaimana didefinisikan pada nomor 1. Jadi, secara umum, reliabilitas itu berbanding lurus dengan capability, tapi berbanding terbalik dengan pekerjaan maintenance. Nilai kehandalan berdasarkan kesimpulan di atas itu masih harus diwujudkan dalam bentuk model matematik agar nilai reliabilitas atau kehandalan dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga dipahami dengan mudah oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Berdasarkan definisi yang kedua tadi, bahwa reliabilitas atau kehandalan itu berbanding terbalik dengan kebutuhan maintenance, maka dapat dibuat sebuah diagram yang menyatakan hubungan antara reliabilitas dengan jumlah pekerjaan maintenance atau biaya maintenance yang dibutuhkan. Sesuai dengan definisi bahwa reliabilitas berbanding terbalik dengan kebutuhan maintenance, maka ketika jumlah pekerjaan maintenance itu sedikit, reliabilitasnya tinggi. Sebaliknya, bila jumlah pekerjaan maintenance itu banyak, reliabilitasnya rendah. Nah, kita dapat menghubungkan dua titik itu sehingga dapat dibuat sebuah garis yang menyatakan nilai reliabilitas terhadap biaya maintenance. Terlihat di sini bahwa nilai reliabilitas berbanding terbalik dengan biaya maintenance. Ini adalah grafik umum saja. Agar nilai reliabilitas dapat dinyatakan dalam angka, maka harus dibuat pemodelan matematik yang hasilnya dapat mewakili jumlah pekerjaan maintenance atau biaya maintenance yang dibutuhkan. Jadi maksudnya di sini nilai maintenance itu harus diwujudkan dalam sebuah angka, supaya nanti ketika kita menghitung reliabilitas hasilnya juga angka. Sebagaimana nilai kapabilitas kemarin kita sudah menetapkan, apabila sistem mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan, kapabilitasnya itu 100. Tapi kalau tidak mampu sesuai harapan, maka kapabilitasnya 0. Jadi kalau dalam menentukan angka untuk kapabilitas itu rentangnya dari 0 sampai 100. Namun demikian metode itu tidak bisa diterapkan di penetapan angka jumlah maintenance ini. Kita akan melihat atau mengintrodusir sebuah definisi baru yang disebut maintainability. Agar tingkat kebutuhan jumlah pekerjaan atau biaya maintenance dapat digambarkan atau disuguhkan secara sederhana, maka diperlukan sebuah parameter numerik atau angka. Parameter itu disebut maintainability, disingkat MT. Jadi maintainability adalah sebuah angka atau nilai yang dapat menggambarkan kebutuhan jumlah pekerjaan atau biaya maintenance yang diperlukan agar sistem, mesin, atau peralatan handal. Dengan demikian, semakin tinggi nilai maintainability, reliabilitas semakin rendah.
Dan semakin rendah nilai maintainability, reliabilitas semakin tinggi. Sesuai dengan definisi yang kedua tadi, bahwa reliabilitas berbanding terbalik dengan jumlah pekerjaan maintenance. Dan jumlah pekerjaan maintenance itu dinyatakan dalam maintainability. Nilai terendah maintainability tidak boleh sama dengan 0. Karena dalam kondisi apapun, sistem, mesin, atau peralatan tetap membutuhkan pekerjaan maintenance. Contohnya ini, misalnya kita menilai kondisi mesin itu dalam 3 kategori. Kategori bagus, cacat ringan atau rusak ringan, dan rusak berat atau cacat berat. Ketika kondisinya bagus, maka jumlah pekerjaan maintenance-nya sedikit, biayanya murah. Maintainability-nya diberi angka 10. Ketika kondisinya rusak berat, kebutuhan pekerjaan maintenance untuk mengembalikan menjadi bagus atau supaya handal itu banyak sekali dan biayanya mahal. Maka diberi nilai maintainability 50. Artinya rentang nilai maintainability itu 10 sampai dengan 50. 10 untuk kondisi mesin yang bagus dan 50 untuk kondisi mesin yang rusak berat. Sementara bila kondisi mesin itu rusak ringan atau cacat ringan, maka kebutuhan pekerjaan maintenance untuk mengembalikan ke kondisi bagus atau mengembalikan supaya handal itu pekerjaannya jumlahnya sedang, biayanya tidak mahal atau katakan agak mahal, maka nilai maintainability bisa diberi nilai 30. Jadi di sini sudah terlihat ada angka. Kalau kita menyebut maintainability-nya 10, berarti mesinnya bagus. Kalau maintainability-nya 50, berarti mesinnya rusak. Kalau maintainability-nya 25, mendekati angka 30, berarti bisa dikatakan rusak ringan. Kalau maintainability-nya 15, itu mendekati bagus itu. Kalau maintainability-nya 40, wah ini sudah cenderung rusak berat. Jadi dengan mengangkakan atau mengkuantifikasi kualitas mesin, maka kita dapat memberi gambaran yang mudah terhadap stakeholder tentang kondisi mesin. Nah, kuantifikasi itu menghasilkan angka yang disebut maintainability. Bagaimana kita menghitung nilai maintainability sebuah mesin? Pertama, ditetapkan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap tingkat capability mesin. Artinya, komponen-komponen bila rusak itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Kalau pengaruhnya tidak signifikan, tidak kita ikutkan dalam perhitungan maintainability. Hanya komponen-komponen yang mempunyai pengaruh yang signifikan saja. Kemudian kita menghitung bobot pengaruh komponen yang terpilih tadi. Bobot pengaruh itu artinya adalah signifikansi yang timbul apabila komponen itu rusak terhadap capability mesin. Nah, tentu masing-masing komponen itu mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap kapabilitas mesin apabila masing-masing komponen itu mengalami kerusakan. Nah, ini nanti kita harus melakukan analisis failure dan effect analysis. Setelah kita menghitung bobot pengaruh, nanti kita bisa menetapkan kondisi komponen
kondisi komponen ini didasarkan pada real time monitoring, bisa dengan vibration monitoring atau dengan metode-metode yang lain. Nah, biasanya di sini dilaksanakan oleh teman-teman dari predictive maintenance. Berdasarkan real time monitoring, kita bisa mengatakan, oh komponen ini bagus. Kalau komponen bagus, berarti nilainya 10. Oh komponen ini cacat ringan. Oh, cacat ringan berarti 30. Oh ini cacat berat komponennya, berarti nilainya 50. Setelah kita menetapkan kondisi masing-masing komponen, maka dengan sedikit perumusan matematik, nanti kita bisa menghitung nilai maintainability mesin secara keseluruhan berdasarkan nilai maintainability masing-masing komponen. Jadi itulah langkah-langkah yang diperlukan untuk menghitung nilai maintainability. Jadi ada 4 langkah. Pada kuliah ini kita akan membicarakan 2 langkah. Yang pertama yakni menetapkan komponen yang digunakan untuk menghitung maintainability dan menghitung bobot pengaruh komponen yang terpilih. Sementara 2 langkah berikutnya akan kita bahas pada kuliah selanjutnya. Bagaimana kita menetapkan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap tingkat capability mesin? Pertama, pahami fungsi, konstruksi, dan cara kerja mesin. Misalnya ini sebuah pompa. Kita tahu pompa itu konstruksinya ada casing atau volute. Casing depan namanya volute. Kemudian ada casing bagian belakang yang disebut casing begitu saja. Dan ada impeller, ada shaft, ada seal di sini perapat, ada bearing. Bagaimana cara kerjanya ketika impeller ini diputar oleh shaft dan shaft diputar oleh motor listrik? Maka cairan tersedot masuk ke dalam volute, diputar oleh impeller, dan kemudian cairan itu akan mengalami tekanan sehingga dapat terlempar keluar melalui discharge nozzle ini. Itu secara umum kerja pompa begitu. Kita tidak bisa memilih komponen-komponen kalau kita tidak memahami cara kerja, fungsi, dan konstruksi daripada mesin itu. Jadi pertama kali pahami konstruksi, fungsi, dan cara kerja mesin. Jadi pompa ini fungsinya untuk mentransmisikan cairan. Kemudian yang kedua, itu pilih komponen-komponen mesin yang ketika mesin dioperasikan, komponen itu secara gradual mengalami penurunan kualitas sehingga rusak atau mengalami failure. Misalnya ke pompa tadi. Pompa itu secara umum komponen-komponennya ada ini suction nozzle, ada impeller, ada volute, discharge nozzle, ada casing, ada seal di sini, ada shaft, kemudian ada bearing depan, bearing belakang, dan ada oil ring. Ini secara umum saja. Tentu kalau kita mau detail banyak sekali komponen pompa. Tapi kalau semuanya dianalisis nanti malah jadi ruwet. Kita ambil yang penting-penting saja yang nantinya dinilai apabila komponen itu rusak sangat berpengaruh terhadap capability mesin. Komponen-komponen yang kita tunjuk tadi itu kita analisis. Misalnya volute. Volute itu akan mengalami failure berupa korosi dan aus.
tentu dalam waktu yang lama sekali. Nah, kalau fluidnya itu aus, tentu flow-nya berkurang. Berarti ini secara langsung berpengaruh terhadap capability. Kemudian impeller. Impeller itu failure-nya hampir sama dengan fluid, korosi dan aus. Nah, bila impeller itu aus, maka flow akan berkurang. Berarti ini secara signifikan mempengaruhi capability mesin. Kemudian shaft atau poros. Itu failure-nya tidak lurus dengan coupling. Itu bisa menyebabkan pompa bergetar. Nah, dalam hal ini mungkin tidak akan berpengaruh terhadap flow daripada pompa, tetapi secara konstruksi akan mempengaruhi kestabilan pompa. Bahkan juga secara kenyamanan akan mengganggu operator. Jadi ini bisa dinilai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap capability mesin. Kemudian seal. Seal ini merupakan perapat yang mencegah cairan yang di dalam casing ini keluar merembes melalui celah antara poros dan casing belakang. Nah, supaya tidak bocor keluar maka dikasih seal. Jadi fungsi seal itu untuk perapat. Nah, ini failure-nya adalah rembes atau bocor. Kalau bocoran itu sebegitu besar, maka udara dari luar itu dapat menerobos masuk ke dalam fluid casing. Akibatnya kemampuan sedot pompa menjadi turun. Sehingga ini ada pengaruh signifikan terhadap capability mesin. Kemudian bearing. Bearing ini failure-nya adalah aus, bisa menyebabkan longgar sehingga mesin bergetar. Ini mempengaruhi konstruksi mesin, sehingga dapat ditetapkan mempunyai pengaruh terhadap kapabilitas mesin, walaupun bisa saja tidak mengurangi flow. Discharge nozzle. Ini failure-nya korosi dan warnanya menjadi kusam. Tapi tidak akan berpengaruh. Failure yang terjadi pada discharge nozzle tidak mempengaruhi flow. Bahkan konstruksi juga tidak. Demikian pula suction nozzle. Kasusnya sama dengan discharge nozzle. Casing bagian belakang yang disebut casing saja, failure-nya korosi dan kusam, juga tidak berpengaruh terhadap capability. Oil ring yang fungsinya adalah membawa minyak pelumas untuk melumasi poros dan bearing. Selama bekerja dia bergesekan dengan poros sehingga failure-nya aus, namun demikian tidak akan berpengaruh terhadap capability. Dengan demikian dapat dipilih komponen-komponen pompa yang digunakan untuk menghitung maintainability yang nantinya juga untuk menghitung reliabilitas. Itu hanya fluid, impeller, shaft, seal, dan bearing. Sementara discharge nozzle, suction nozzle, casing, dan oil ring tidak digunakan untuk menghitung nilai maintainability. Setelah kita memilih atau setelah dipilih komponen-komponen, maka komponen-komponen itu dihitung nilai bobot pengaruhnya. Maksudnya apa? Bobot pengaruh ini adalah sebuah angka yang menggambarkan pengaruh yang timbul terhadap kapabilitas mesin apabila komponen itu rusak. Semakin komponen itu mempunyai pengaruh terhadap kapabilitas apabila rusak,
maka nilai bobot pengaruhnya semakin tinggi. Kalau kerusakan komponen tidak begitu berpengaruh terhadap capability mesin, bobot pengaruhnya rendah. Tinggi dan rendahnya bobot pengaruh itu harus diangkakan. Jadi bobot pengaruh itu angka yang menunjukkan tingkat pengaruh komponen terhadap capability mesin apabila komponen itu mengalami kerusakan atau failure. Semakin berpengaruh, angkanya semakin tinggi. Untuk menetapkan seberapa besar angkanya, maka kita bisa menetapkan berdasarkan angka rasio dari failure effect analysis. Secara umum tidak ada ketentuan untuk menetapkan rentang nilai bobot pengaruh. Namun apabila sudah ditetapkan, harus digunakan secara konsisten untuk penilaian unit-unit mesin yang lain. Bagaimana cara menetapkan bobot pengaruh? Pertama, kita tetapkan dulu rentang nilai bobot pengaruh. Misalnya di sini diambil 1 sampai dengan 5. Jadi apabila komponen nanti bobot pengaruhnya itu 1, maka pengaruh komponen terhadap capability mesin apabila mengalami kerusakan akan lebih rendah dibanding komponen lain yang mempunyai bobot pengaruh 5 atau 3 atau 4. Jadi rentang nilai bobot pengaruh ini tidak ada ketentuan. Kita bisa saja menetapkan rentangnya 1 sampai 10 atau 10 sampai 50 atau 100 sampai 500. Silakan, tidak apa-apa. Tapi pada kuliah ini kita tetapkan saja nilainya 1 sampai dengan 5 supaya nanti gampang hitung-hitungannya. Kemudian kita tetapkan nilai angka resiko berdasarkan failure effect analysis. Bagaimana menetapkan angka rasio itu? Tentu kita harus menganalisis efek daripada failure itu. Ada tabelnya, nanti kita bicarakan. Setelah kita menetapkan angka resiko terhadap masing-masing komponen, dan kita tadi sudah menetapkan rentang nilai bobot pengaruh, maka kemudian kita harus membuat persamaan atau hubungan matematik yang dapat digunakan untuk menghitung bobot pengaruh yang nilainya tergantung daripada angka resiko yang sudah hasil analisis tadi. Jadi berapa nilai bobot pengaruh itu dapat dihitung berdasarkan angka resiko hasil failure effect analysis. Jadi ada beberapa langkah dan kita akan melihat contoh bagaimana menghitung bobot pengaruh terhadap komponen yang sudah kita pilih pada pompa sentrifugal tadi. Namun sebelumnya di sini ada tabel yang memberi nilai angka resiko terhadap tipe kerusakan. Misalnya saya dinamakan ini tipe A. Tipe A itu apabila kerusakan itu memberikan efek atau kerusakan itu terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kematian operator, kerusakan lingkungan, dan kerusakan mesin, maka angka risikonya 10. Kemudian tipe B itu apabila kerusakan itu tidak terjadi tiba-tiba tetapi didahului oleh gejala dan dapat menyebabkan kematian operator, kerusakan lingkungan, dan kerusakan mesin, maka angka risikonya 9. Tipe C itu kalau kerusakan itu dapat menyebabkan mesin shutdown
Tipe D, kerusakan yang menyebabkan turunnya kapabilitas mesin dan tidak dapat diperbaiki segera. Itu angka risikonya 7. Tipe E, kerusakan yang menyebabkan turunnya kapabilitas mesin namun dapat segera diperbaiki. Itu angka risikonya 6. Tipe F, kerusakan menyebabkan ketidaknyamanan operator dan tidak dapat segera diperbaiki. Angka risikonya 5. Tipe G, kerusakan menyebabkan ketidaknyamanan operator namun dapat segera diperbaiki. Angka risikonya 4. Tipe H, kerusakan hanya menyebabkan gangguan kecil namun perlu perbaikan segera. Itu angka risikonya 3. Tipe I, kerusakan hanya menyebabkan gangguan kecil dan tidak perlu perbaikan segera. Ini angka risikonya 2. Dan yang terakhir tipe J, kerusakan tidak mempunyai akibat sama sekali. Ini angka risikonya 1. Jadi nanti setiap komponen itu apabila terjadi failure, kita analisis failure efeknya. Dengan demikian kita dapat menentukan angka risiko. Contoh, kita tadi sudah menetapkan 5 komponen pada pompa sentrifugal berdasarkan analisis signifikansi terhadap kapabilitas apabila komponen itu rusak. Dan sudah ditetapkan komponen yang kita pilih untuk menghitung nilai maintainability adalah volute, impeller, shaft, seal, dan bearing. Ada 5 komponen. Volute itu failure-nya korosi dan aus yang mengakibatkan flow berkurang. Ini bisa kita plotkan tipe failure-nya D, yakni kerusakan menyebabkan turunnya kapabilitas mesin dan tidak dapat diperbaiki segera. Angka risikonya 7. Karena volute itu ya kalau sudah aus sebenarnya secara teknis bisa diperbaiki, ditambal dan lain-lain, tapi itu menjadi tidak terstruktur. Jadi kalau volute itu sudah korosi, sudah aus, ya biasanya terus dibuang. Namun di sini artinya tidak dapat segera diperbaiki. Bisa diperbaiki tapi susah. Sehingga volute itu tipe failure-nya di angka risikonya 7. Kemudian impeller itu failure-nya sama dengan volute, korosi dan aus dan mengakibatkan flow berkurang. Itu tipe failure-nya D. Angka risikonya 7. Kemudian shaft itu failure-nya apabila tidak lurus kopling, sambungan kopling tidak lurus, maka efeknya pompa bergetar. Ini tipe failure-nya F, yakni kerusakan menyebabkan ketidaknyamanan operator dan tidak dapat segera diperbaiki. Bahkan sebenarnya tidak hanya ketidaknyamanan operator, tapi juga mengganggu konstruksi. Tapi bisa saja pompa bergetar, tetapi flow-nya mampu mengalir sebagaimana yang diharapkan. Namun karena bergetar, operatornya menjadi takut, jadi tidak nyaman. Dan kopling yang tidak lurus untuk memperbaiki perlu langkah-langkah tersendiri. Dan tidak sembarang orang yang bisa memperbaiki. Nah, dengan demikian failure-nya tidak dapat segera diperbaiki. Maka angka risikonya 5. Kemudian seal. Seal itu rembes atau bocor. Itu kalau sudah rembes dan bocor itu kelihatan, akan membasahi sekitar pompa. Ini tipe kerusakannya adalah gangguan kecil
namun harus segera diperbaiki. Karena kalau tidak segera diperbaiki, bocornya semakin besar dan nanti udara bisa masuk menyusup ke casing dan pompa tidak mampu menyedot. Malah menjadi pompa tidak dapat bekerja. Namun ini dapat segera diperbaiki karena gampang sekali memperbaiki sebuah seal yang bocor. Maka tipe failure-nya H, angka resikonya 3. Kemudian yang terakhir bearing. Bearing itu failure-nya aus atau longgar. Ini menyebabkan pompa bergetar atau bising. Ini sama seperti tadi, seperti shaft yang tidak lurus tadi, menyebabkan ketidaknyamanan operator dan tidak dapat segera diperbaiki. Karena untuk memperbaiki bearing itu harus dilakukan bongkar pasang yang tidak semua orang bisa melakukan. Dan butuh peralatan-peralatan tertentu. Sehingga dengan demikian bearing mempunyai angka resiko 5. Jadi dengan demikian kita mempunyai rentang angka resiko dari 3 sampai 7. Sementara rentang nilai bobot pengaruh dari 1 sampai dengan 5. Jadi bagaimana kita mengeplotkan nilai angka resiko terhadap bobot pengaruh? Jadi kalau dibikin diagram, maka ketika angka resikonya 3, bobot pengaruh harus 1. Dan ketika angka risiko 7, bobot pengaruh harus 5. Secara matematik kita bisa menghubungkan dua titik koordinat itu dengan sebuah garis, misalnya kita namakan garis api. Dengan membuat persamaan garis api yang fungsi AR, angka resiko, dapat dihitung nilai bobot pengaruh yang merupakan fungsi angka resiko. Kembali ke contoh tadi, bahwa ketika angka resikonya itu 3, bobot pengaruh harus 1 nilainya, dan ketika angka resiko 7, bobot pengaruh nilainya harus 5. Kita misalkan bobot pengaruh itu Y dan angka resiko itu X. Sehingga pada titik A ini koordinatnya Y1, X1, Y1 nilainya 1, X1 nilainya 3. Dan di titik B, Y2, X2, Y2 nilainya 5, dan X2 nilainya 7. Sehingga dengan rumus Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1, dapat dibuat persamaan Y fungsi X. Kalau nilai-nilai Y2, Y1, X2, X1 dimasukkan pada persamaan ini, maka kita dapatkan Y min 1 dibagi 5 min 1 sama dengan X min 3 dibagi 7 min 3. Sehingga didapatkan Y min 1 dibagi 4 sama dengan X min 3 dibagi 4. Atau 4Y min 4 sama dengan 4X min 12. Atau 4Y sama dengan 4X min 8. Dan didapatkan Y sama dengan X min 2. Karena Y tadi adalah mewakili bobot pengaruh dan X tadi mewakili angka risiko, maka didapatkan berarti nilai bobot pengaruh sama dengan angka risiko dikurangi 2. Dengan demikian kita dapat menghitung volute mempunyai bobot pengaruh 5. Impeller bobot pengaruhnya 5, shaft bobot pengaruhnya 3, seal bobot pengaruhnya 1, dan bearing bobot pengaruhnya 3. Demikian kuliah hari ini, dan sebagai latihan silakan melakukan analisis
capability sebuah sepeda ontel, dan fungsi sepeda itu silahkan ditetapkan sendiri sesuai kehendak masing-masing mahasiswa. Karena sepeda ontel itu bisa saja untuk olahraga, bisa untuk bekerja, atau sebagai alat angkut. Monggo, silahkan mahasiswa meletakkan sendiri. Tapi lakukan analisis sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang nomor 2, tetapkan komponen sepeda ontel yang fungsinya saudara tetapkan sebagai nomor 1, yang nantinya digunakan untuk menghitung maintainability sepeda itu. Jadi tetapkan komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung maintainability sepeda itu. Jadi sekaligus tentukan bobot pengaruhnya. Demikian kuliah reliability maintainability yang jilid 1 atau yang pertama, karena ini baru sampai pada perhitungan bobot pengaruh. Dan untuk kelengkapan menghitung maintainability akan kita sambung untuk kuliah yang selanjutnya. Terima kasih.